Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Di video kali ini saya ingin review nih bagaimana cara berbagi juga tips share gitu ya, bagaimana cara memelihara anggur saat berbuah. Anggur ya tentu saja tujuan akhirnya ingin dibuahkan dan buahnya bisa kita nikmati gitu ya. Tapi tidak semudah itu, terutama untuk pemula. Akan banyak ditemui banyak kendala gitu ya, memelihara anggur impor, karena memang anggur impor ini perlu perawatan yang cukup ekstra. Nah, video kali ini saya menjelaskan tentang bagaimana sih perawatan anggur pada saat berbuah. Tentunya apa yang saya share ini berbekal dari referensi yang sudah saya baca gitu ya, sudah saya pelajari sebelumnya dari para penganggur berpengalaman. Nah, ini kebetulan ini saya punya anggur transfigurasi ya, transfigurasi. Jadi pohon anggur ini hanya menumbuhkan 7 bud gitu, 7 tersier gitu ya, 7 tersier, dan alhamdulillah hari ini sedang berbuah tanpa ada pupuk pembuahan sebelumnya, tanpa ada niat dibuahkan, ternyata membawa dompolan, membawa bunga, ya akhirnya dipelihara dan jadilah seperti ini ya teman-teman. Nah, pemeliharaan anggur saat berbuah memang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, saya akan bahas di sini tentang pemupukan. Kemudian kedua tentang pengendalian hama dan perawatan pada buah gitu ya, dan perawatan pada buah. Nah, yang pertama tentang pemupukan gitu ya, pemupukan anggur saat berbuah gitu ya. Kapan harus dilakukan? Ketika anggur berbunga ya sebaiknya tidak dilakukan pemupukan gitu ya. Ingat, ketika anggur sedang berbunga jangan dilakukan pemupukan. Kenapa? Karena rentan ada kendala pada bakal buah. Biasanya banyak terjadi rontok, kemudian bunganya rontok, kemudian gosong gitu ya, sehingga tidak menjadi buah. Nah, itu lebih baik ya dihindari kalau memang tidak perlu ya. Kapan dilakukan pemupukan? Saya pribadi melakukan pemupukan itu ketika si bunga sudah menjadi beri sebesar jagung gitu ya, biji jagung, baru saya, nah sebesar ini nih. Nah, sebesar ini baru saya lakukan pemupukan gitu ya. Nah, berinya sebesar ini baru dilakukan pemupukan, mulai pemupukan. Nah, pemupukannya pakai apa? Pemupukan. Nah, sebaiknya untuk ketika si anggur sedang berbuah, itu pemupukan itu harus mengandung unsur K tinggi gitu ya. K prioritas pertama tinggi, disusul oleh P, dan nitrogen itu bisa sangat rendah sekali ya. K itu sangat berperan sekali untuk pembesaran buah gitu ya. Kemudian meningkatkan daya tahan buah terhadap gangguan gitu ya, hama, jamur dan lain sebagainya. Sedangkan fosfor nanti akan digunakan untuk membantu pematangan buah, dan nitrogen bisa sedikit saja gitu ya. Dan untuk aplikasi pupuknya yang cocok itu salah satunya ya pupuk Happy gitu ya, KNO3 putih, MKP, dan Karate boroni kalsium gitu ya, dengan dosis 1 sampai 2 gram per liter air. Saya gunakan 1 sampai 2 gram per liter air gitu ya. Jadi MKP, baik KNO3 putih sama Karate boroni itu dosisnya kalau saya sama gitu ya. Meskipun ada beberapa anggur yang menyarankan ada dosis-dosis tertentu yang namanya pupuk Happy gitu ya. Nah, itu perawatan tentang pemupukan gitu ya. Yang kedua adalah penjarangan buah. Nah, ini kebetulan sudah dilakukan penjarangan buah ya teman-teman. Karena kalau tidak dijarangkan, wah pasti buahnya akan terlalu benar-benar banyak gitu ya. Ini hampir penjarangan dilakukan itu hampir lebih dari 50% ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengutamakan kualitas buah gitu ya. Jadi dengan penjarangan kualitas buah akan lebih besar gitu ya.
meskipun tidak terlalu banyak, tapi kualitasnya akan semakin baik ya dengan penjarangan. Karena itu yang dianjurkan oleh para petani anggur berpengalaman, dan ini pun sudah dilakukan penjarangan buah. Sehingga buah-buah yang kecil itu bisa kita buang. Nah, seperti ini ya. Buah-buah seperti ini yang yang tumbuhnya tidak sama gitu ya, ini bisa kita buang. Bahkan ada yang menyarankan buah-buah yang terlalu besar pun itu sebaiknya dibuang kabarnya gitu ya. Nah, itu harus dilakukan penjarangan, dan penjarangan juga untuk mengendalikan hama hama semut gitu ya, kemudian hama jamur dan krek buah gitu ya, bisa dihindari. Karena kalau terlalu padat bisa saja buahnya tidak terlalu besar, dan itu bisa ketika menjelang masak gitu ya, itu bisa banyak yang pecah karena berdesakan. Jadi pengendalian buah pun harus dikendalikan gitu ya. Yang ketiga adalah penyemprotan gitu ya. Nah, penyemprotan pengendalian hama pun perlu dilakukan. Nah, ketika pohon anggur sedang berbuah seperti ini, kita harus tetap perhatikan kualitas dari buahnya. Jangan sampai kecolongan, karena banyak terjadi si buahnya itu membawa terkena serangan jamur ya. Biasanya yang sering menyerang itu, yang sering saya alami itu adalah jamur embun tepung ya. Nah, jamur embun tepung itu seperti tepung gitu ya. Jadi pada buah anggurnya, pada tangkainya itu ada seperti tepung-tepung. Nah, itu harus curiga, kemungkinan besar jamur embun tepung. Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kalau jamur di sini kebetulan tidak ada ya. Kalau dibiarkan, itu biasanya akan membuat si pohon anggur itu buahnya burik ya. Buahnya burik, kemudian nanti sampai besar menjelang panen biasanya akan pecah. Bahkan kalau benar-benar dibiarkan itu ya bisa pada pecah gitu ya buahnya, karena jamur, dan mungkin kemungkinan besar hanya 30% saja bisa dipanen gitu ya, sampai panen. Nah, pengendalian hama, terutama hama jamur dan juga insektisida atau serangga, itu perlu dilakukan. Kita lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan. Jadi harus dilakukan penyemprotan. Jadi penyemprotan ya sebaiknya seminggu sekali minimal, atau melihat kondisi tanaman. Kalau kondisi tanaman sehat ya kita bisa lebih jarang, frekuensi penyemprotan bisa dikurangin. Kalau misalkan ada serangan terlihat mungkin terkena hujan gitu ya, itu harus sering dilakukan. Apalagi yang terkena hujan ya, itu hama jamurnya akan semakin berpotensi gitu ya, menyerang buah anggur yang kita miliki. Jadi lebih baik lakukan penyemprotan itu sesuai dengan kondisi tanaman. Kalau di bawah naungan seperti ini ya, saya ini hanya 1 kali saja, 2 kali ya kalau tidak salah, pernah melakukan penyemprotan. Bahkan di awal tumbuh brokoli gitu ya, pas ketika bunga berubah menjadi beri, itu di sini ada beberapa buah yang terkena jamur embun tepung, langsung saya buang dan saya lakukan penyemprotan. Nah, penyemprotan bisa menggunakan fungisida dan insektisida. Ada banyak obat-obatan, silahkan pilih. Kalau saya ini menggunakan Amistartop dan Abasel ya. Amistartop untuk fungisida dan Abaselnya untuk insektisida serangga. Dosis setengah mililiter sampai 1 liter per liter air gitu ya. Jadi bisa dicampur dua-duanya, kemudian secara rutin lakukan penyemprotan. Dan ingat, tergantung kondisi dari pohon anggur. Kalau memang sehat ya frekuensinya bisa dikurangi ya. Itu mengenai penyemprotan. Yang berikutnya adalah penyiraman. Nah, ini tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Penyiraman pun harus diperhatikan, apalagi pada saat pohon anggur berbuah seperti ini. Kebetulan pohon anggur Transfigurosis saya ini menggunakan media planter bag 100 liter gitu ya, 100 liter saja. Nah, kebetulan saat ini sedang berbuah. Jadi, penyemprotan pun penting, perlu diperhatikan. Jadi intinya apa? Jangan sampai media tanam terlalu basah dan jangan sampai media tanam kekeringan gitu ya, apalagi sedang berbuah seperti ini.
Jadi kita harus benar-benar perhatikan media tanamnya itu tetap lembab. Intinya itu, mau 1 kali dalam seminggu, mau 2 kali dalam seminggu gitu ya, mau 3 kali dalam seminggu, tetap yang diperhatikan itu adalah kondisi media tanam. Bisa saja ketika panas seminggu 3 kali gitu ya, karena sering kering media tanamnya. Atau ketika musim hujan sering mendung, ya mungkin 1 kali dalam seminggu ketika pemupukan saja. Atau mungkin 2 kali dalam seminggu. Jadi tidak ada ketentuan untuk menurut saya pribadi ya, ketika ingin menyiram tanaman anggur apalagi yang sedang berbuah gitu ya. Jadi ingat, kuncinya adalah di media tanam, apalagi media tanam seperti planter bag 100 liter seperti ini. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Selama lembab ya lembab, ini basah ya lembab, ya itu biasanya nunggu dulu, jangan terlalu sering disiram gitu ya. Nah itu poin pentingnya sih ya. Dan ingat, ketika mungkin frekuensi penyiraman itu akan semakin sering ketika si buahnya itu sedang tumbuh gitu ya, tumbuh dan berkembang, sedang pembesaran buah. Dan ketika nanti menjelang panen, penyiraman itu lebih baik sedikit dikurangi. Kenapa? Karena banyak penyiraman tentunya si pohon akan banyak menyerap air dan biasanya berpengaruh kepada buah, dan buah itu bisa kalau terlalu banyak penyiraman apalagi sampai becek itu bisa pecah ya, bisa pecah. Jadi biasanya saya ketika menjelang masak buahnya itu penyiraman agak sedikit dikurangi gitu ya, agak sedikit dikurangi. Begitu juga pemupukan, bahkan 3 minggu sebelum panen gitu ya, itu pemupukan sudah tidak dilakukan ya, sudah tidak dilakukan ya. Jadi seperti itu ya, ketika perawatan anggur pada saat berbuah. Nah, apakah dilakukan potes ya? Tidak ya, tidak dilakukan potes, dibiarkan saja. Tapi biasanya karena saya ini berhubung dilakukan pemangkasan total dulunya, jadi hanya memelihara keseragaman dari setiap tersiernya. Jadi saya lakukan yang terlalu panjang ini dipotes pucuknya dengan tujuannya ini untuk menyeragamkan panjangnya tersier gitu ya, karena tersiernya itu tidak rata gitu ya. Karena dulu saya melakukan pembuahan ini tanpa sengaja dengan menghabiskan seluruh tersiernya, semua bud pecah dan bawa buah akhirnya menjadi tersier dan juga buah. Ya seperti itu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa menambah informasi teman-teman. Apa yang saya share adalah tentunya informasi yang saya pelajari juga gitu ya, yang saya sudah praktekkan sendiri. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.